kita ada di Punten Mbah Sentono ya. Ya, Mbah Sentono ini lokasinya di Desa Rorombo, di Dusun Kerajaan. Kecamatan Batu, Kota Batu. Dusun apa? Dusun Kerajaan. Dusun Kerajaan, Desa Rorombo. Dan ini luar biasa sekali. Ada satu lembaga adat yang mungkin akan kita bincangkan pada hari ini tentang seluk-beluk tentang lembaga adat, dan di sini sudah nyaris berkumpul beberapa tokoh-tokoh di lembaga adat ya, khususnya di Desa Rorombo. Nanti mungkin akan memperkenalkan satu-satu, tetapi pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, Ica, mungkin bapak-bapak ini ada satu tembang mocopat, satu tembang mocopat yang akan kita suguhkan terhadap pemirsa semua, di mana tembang mocopat ini merupakan salah satu kegiatan dari lembaga adat di Rorombo. Ya, niki tembang napa niki? Enake? Pangkur. Slendro larase songo. Slendro larase songo. Dimulai bareng-bareng lho, Pak. Nggih, bareng-bareng. Luar biasa sekali, monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Telu. Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang ripta kang dandang kula yakti, Sunan Gunung Jati Pocong jeung Sunan Bonang Durma, Mas Kumambang yakti Sunan Mojo Agung, tembang mijil ingkang ripta Sunan Gindeng Asmanegi. Ya, luar biasa sekali pemirsa. Ini salah satu tembang mocopat jenis pangkur gitu, Pak. Jenis pangkur. Padat nyongo. Dan ini rupa-rupanya kalau kita dengarkan, ini memang beliau-beliau ini sedang mulai berproses untuk mengenal mocopat lebih jauh, barangkali begitu. Sehingga mungkin pandegane panjenengan, Pak. Nggih. Anu nek sing nguruki mocopat. Sami-sami Bareng-bareng nggih. bareng belajar. Tidak ada guru, tidak ada murid. Oh, ini luar biasa sekali. Ya pemirsa, Pranata Budaya kali ini Jaya sudah kehadiran ini, mungkin bisa diperkenalkan Jaya. Ditanya Kula nami kula Pak Hermanu. Panggilan sehari-hari Mbah Raden. Oh, Lebih abdulnya saja panggil Mbah Raden. Raden. Brengos sing gambreng. Nggih, nami kula Pak Yanarto ngeten mawon. Sing Rorombo. Pak Yanarto Rorombo. Nggih, kula nami Karyanto. Wonten lembaga adat Kadapu Wakil Ketua Lembaga Adat. Selanjutnya Nggih, kula Pak Sukirman. Kebetulan ketunjuk dados Ketua Lembaga Adat. Wah, itu tapi. Munculan. Nggih. Kula nami Pak Gunaji, termasuk anggota lembaga adat. Nggih, ingkang tinggal wonten ing kerajaan mriki. Kerajaan mriki mawon nggih, dusun kerajaan. Ten RW 3. Panjenengan nggih, kula paring asma Budi Bawono. Ingkang wonten lembaga adat menika kula kadhapuk dados tukang resik-resik punden. Oh, tukang resik punden. Termasuk juru pelihara sanes nggih. Juru kunci. Juru kunci. Tirase nek biyen niku juru kunci. Nah, saniki tirase juru pelihara. Oh, tirase ngono. Pun maju nggih. Nggih. Terus
Nek Ya. rumin panci juru kunci. Juru kunci. Tapi Mas Yo saniki diubah jenenge ya tetep ae juru kunci. Saya ini rupanya juga menarik. Lah mungkin Ketua Lembaga Adat Rorombo bisa memberikan satu keterangan apa sih sebenarnya fungsi dan tugas lembaga adat di sebuah desa. Monggo. Matur nuwun. Salam budaya, rahayu. Rahayu. Kami nangge. Para pemirsa, hari ini kita jagong Pak Ki. Jagong Jadi, kate. kebetulan kita memperbincangkan tentang fungsi dan kegiatan lembaga adat, terutama yang dari kami lembaga adat di Desa Rorombo. Secara umum mungkin lembaga adat di Desa Rorombo dibentuk memang berdasarkan undang-undang begitu Pak yang tapi saya lupa itu Pak nomor kira itu. Tapi pada prinsipnya kita dibentuk untuk, kalau orang Jawa ngomong itu, kita untuk menguri-uri adat dan budaya, memayungi Pak. Jadi memayungi kegiatan masyarakat yang sudah berupa adat dan budaya, itu kita lindungi, kita support untuk itu bisa dilestarikan. Yang selanjutnya kita menggali potensi, terutama bagaimana generasi muda, sekali lagi kita berbicara tentang generasi muda, untuk ya ayo ikut serta untuk menjaga adat dan budaya yang ada di masyarakat ini. Karena tanpa keterlibatan anak-anak muda, tentunya generasi penerusnya dari yang sepuh-sepuh ini itu akan terputus nanti. Iso-iso hilang nanti. Hilang golekane angel. Golekane angel. Ya kalau penjenengan sebagai wakil dari lembaga adat, tadi Pak Ketua sudah mengatakan itu bentuk-bentuk pelestarian atau menjaga, memayungi, itu bentuk-bentuknya apa Pak? Gini Pak, sebetulnya menurut pandangan kami bahwa adat itu adalah suatu kegiatan yang rutinitas dari leluhur kita yang telah diwariskan pada kita. Artinya bentuk-bentuk adat yang ada itu dalam skop yang kita buat yang luas saja. Artinya semua kegiatan, misalkan aja tata cara dalam pergaulan di rumah, gotong royongan, kemudian saban sinaban, itu adalah salah satu dari adat yang telah diwariskan pada kita. Kemudian nggak lupa bahwa adat itu pun leluhur kita sudah memberikan suatu ajaran yang adiluhung, artinya bagaimana nepakno antara pergaulan yang tua dan yang muda, kemudian sinergik dengan alam. Nah itu yang harapan kami kita munculkan lagi. Tetapi memunculkannya itu kira-kira dalam bentuk apa? Banyak Pak. Salah satunya kita upayakan pelestarian seperti hanya di tempat kita ini. Ini adalah salah satunya adalah pelestarian situs, ya. Pelestarian punden itu bisa menjadi media untuk mengantar generasi muda mengenal adat istiadat barangkali itu. Ya kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa, jangan kemana-mana tetapi Pranata. Masih bersama kami di Pranata Budaya Dalam acara bersama tokoh-tokoh lembaga adat tentunya ya. Tadi sudah sedikit terkuak fungsi dan peran daripada lembaga adat, khususnya di Desa Rorombo. Nah, sekarang kalau kita berbicara khususnya di Desa Rorombo, kira-kira ada tidak sesuatu atau pola tradisi yang khusus, yang khas, mungkin di desa lain tidak ada? Sinten? Terima kasih. Kalau kita lihat secara umum Pak ya, bahwa peredaran leluhur kita itu lebih kecenderungan dari Mataram.
khususnya wilayah Batu dan Malang Raya dan sekitarnya. Intinya bahwa semua adat itu hampir sama ya, aja. hampir sama. Iya. Jadi mungkin hanya istilahnya ada beberapa inovasi aja, tapi pada intinya semuanya itu hampir sama. Hampir sama ya. Iya. Tetapi ada bentuk-bentuk tertentu barangkali di Desa Rorombo, mungkin pada saat-saat keselamatan desa itu apa sesuatu yang bisa ditonjolkan gitu? Yang siraman Pamong Projo. Ya. Siraman Pamong Projo. Kalau Nah, ini mungkin akan berbeda dengan yang lain. Kalau di Bersih Desa memang ada acara-acara atau urutan rangkaian acara yang memang mungkin di daerah lain itu ada suatu perbedaan. Yaitu di waktu hal yang bernuansa siraman juga suatu ritual siraman. Nah di situ kita disuguhkan ada tape ketanireng, air atau badek. Ya, Badek. Itu Badek berarti ketanireng sak badek. Bukan siraman kemudian disiramkan. Guyano betul diguyano. Cuman di situ pakai bahasa siraman yang intinya untuk menyirami nurani atau pamong-pamong kita di dalam hati mereka. Itu dikasihkan dengan diwujudkan dengan badek. Di badek, iya, dibuat minuman yang mana di dalam badek itu sendiri memang banyak falsafah yang kita peroleh. Contoh-contoh di dalamnya ada bumbu-bumbu, ada lombok, ada garam, bawang dan sebagainya. Jadi di badek itu nanu-nanu untuk rasanya. Dirangkai jadi satu. Ramuan badek itu atau hanya hiasan aja? Bukan, menjadi diramukan nanti diminum. Oh, jadi ada pedesnya, ada macam-macam itu loh, ada suatu falsafah, Pak. Oh, karena memiliki falsafah itu. Iya, falsafahnya setiap pangemong itu memang ya minumannya sehari-hari. Ada oleh paido, ada asine, ada kecute. Itu memang menjadi itu minuman sehari-hari. Idealnya harapannya nanti Pamong itu ya dadanya biar jembar, bisa naungi, melindungi masyarakatnya. Untuk membuka jiwanya, membuka hatinya ya. Pak Sukirman, ini ada satu yang menarik seperti hanya yang dingendikakan tadi, ada sesuatu yang beda mungkin dari desa yang desa. Nah, ini lembaga adat menyikapi hal ini dalam rangka Kota Batu sebagai kota wisata berbasis seni budaya. Nah, ini bagaimana panjenengan mengembangkan Desa Rorombo ini melalui lembaga adat untuk memunculkan destinasi wisata. Monggo. Matur nuwun, Pak. Jadi ini masih ke depan dan cita-cita kumpul kabul. Amin. Bagi dihadiri sesepuh kabeh. Jadi keinginan kita adanya lembaga adat ini di bidang entah itu tradisi, seni, budaya dan lain sebagainya berhubungan dengan dunia kepariwisataan. Tentu ini menjadi hal penting juga, Pak, karena kita pinginnya nanti mungkin kami berbicara di Rorombo dulu, kita punya pakaian adat sendiri, kita punya aksesoris yang lain sendiri, sehingga ketika kami melakukan entah itu bentuk upacara masyarakat ataupun bentuk kegiatan masyarakat yang sudah menjadi adat dan budayanya, itu semua unsur masyarakat ada ciri khasnya. Jadi mereka berpakaian oleh acaranya adat itu kita mau pakai seperti ini. Khususnya di Rorombo. Khususnya di Rorombo. Nah, yang lain kita juga ingin menggali potensi dari generasi muda untuk kita ajak berkreatif dan berkreasi. Artinya banyak hal-hal tentang seni dan budaya ini yang bisa kita suguhkan ke pariwisata, terutama ke wisatawannya di dunia pariwisata. Sehingga mungkin gambaran kami suatu saat ada tamu yang secara berombongan, kemudian
mereka mendapat sambutan dari masyarakat setempat, bisa kami suguhkan tari selamat datang dan sebagainya. Itu mungkin untuk cita-cita kami ke depan. Sehingga peran serta lembaga ini baik sesepuhnya, bini sepuhnya, tokoh masyarakat sampai anak mudanya bisa terakomodir secara bersama-sama menggiatkan tentang seni dan budaya ini, utamanya untuk di bidang di pariwisatanya. Wah, luar biasa. Mas Budi ini termasuk juru pelihara ya. Nah, wakil juru pelihara, tapi minimal itu perjalanan spiritualnya wis rada alhamdulillah. Nah, kira-kira menurut pandangan panjenengan ada tidak kekhawatiran ketika tradisi ini disinergikan dengan dunia wisata, karena dunia wisata ini tidak lepas dari industri. Apakah ada tidak kekhawatiran bahwa ketika itu tergeser oleh dunia pariwisata yang berbasis industri, nilai-nilai tradisi itu tergeser, mungkin tidak, atau bagaimana menurut panjenengan? Kalau menurut saya tidak ya. Tidak ya? Saya tidak, soalnya ini kan masalah menyangkut keyakinan dari individu-individu itu sendiri. Jadi kalau memang teknologi dan dan sebagainya itu kan berjalan sendiri-sendiri. Orang spiritual juga berjalan spiritual sendiri. Jadi ini kan termasuk wisata religi. Termasuk wisata religi. Oh, arahnya ke wisata religi. Jadi tempat seperti ini adalah menurut saya itu adalah wisata religi, di mana setiap orang individu kan arahnya kan berbeda-beda. Jadi kalau bicara masalah kekhawatiran itu tergantung dari individunya masing-masing. Jadi walaupun orang itu berteknologi tinggi, tapi kalau nilai spiritualnya ada, mereka akan mencari. Walaupun di pelosok pun seperti ini, mereka akan terus mencari. Ya, karena memang ada juga beberapa wisatawan yang memang pergi ke satu tempat khusus untuk bertujuan wisata religi. Mungkin itu yang bisa kita ambil sebagai peluang, barangkali begitu. Iya. Ya. Kita tunda dulu perbincangan pada hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Pranata Budaya. Masih dalam Pranata Budaya. Kita lanjutkan bincang-bincang kita ya, Ja. Barangkali ini kita harus mengorek bini sepuh ini. Mbah panjenengan sebagai generasi yang mungkin sudah sepuh di antara beliau-beliau, ini pandangan panjenengan ini tentang bagaimana sebenarnya keberadaan lembaga adat di sebuah desa, khususnya di Rorombo. Ini penting dan tidaknya itu bagaimana? Menurut pengalaman panjenengan yang dulu-dulu. Ngeten, lembaga adat menika panci menaungi menawa kebiasaan kados rumiyin leluhur-leluhur kita menika. Menawi boten dipun lestarekaken mangke kados conto kemawon nggih. Sak menika yoga tumrap tiyang sepah niku anggah ungguh kan pun boten wonten sak menika. Dados niku perlu dipun galakaken malih. Berarti jenengan sudah merasakan pengalaman sehingga sampai menemukan loh kok tambah luntur. Nah, mungkin karena tidak ada payungnya, tidak ada yang membina, tidak ada pelindungan, atau mungkin seperti itu. Terus Budi, kalau menurut Mira? Terima kasih. Memang benar Pak. Artinya apa? Dengan era yang sekarang, terutama era digital. Dan informasi yang global. Intinya semakin hari adat dan budaya memang hampir nilai persentasenya terus menurun. Sehingga harapan kami pun dengan adanya suatu kelembagaan adat mungkin juga bisa nanti setiap desa atau nanti dalam
semua kota atau dalam negeri inilah, andai kata semuanya itu seekoroyo untuk saling membangun sistem adat budaya kita hidupkan kembali. Yakin nanti Indonesia akan lebih bagus. Iya, berarti itu harus saling dukung dan dimulai dari desa. Mulai dari lingkungan yang dekat sampai kalau itu semua mungkin sesuai dengan harapan penjenengan. Betul. Mas Ketua Lembaga Adat, artinya kalau sudah mendengar seperti ini, itu harapan-harapan lembaga adat khususnya di Rorombo ini apa sebenarnya? Bentuk-bentuknya bagaimana kita harus masuk ke dunia anak-anak itu lewat bagaimana, apa saja? Ya memang ini tugas berat, tapi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Tugas berat ini memerlukan sinergitas yang tinggi, artinya sesepuh, tokoh masyarakat, pemerintahan desa khususnya, kemudian generasi muda, ini yang sinergitas yang harus bersama-sama kita tetap menjunjung yang jadi cita-cita dari lembaga adat itu sendiri. Harapan kami lembaga adat ini untuk jadi naungan berbagai macam kegiatan masyarakat, kemudian kami juga akan berusaha nanti masuk di lembaga-lembaga pendidikan. Kita akan sekedar bisa diskusi apa itu lewat sebuah pendidikan di luar jam sekolah tentang adat istiadat, kemudian tentang kesopanan, kesantunan dari anak-anak didik. Adab ya, tentang adab. Ya, ini menarik sekali pemirsa bahwa lembaga adat yang sudah terbentuk di desa-desa itu sebenarnya sudah memiliki banyak harapan, khususnya dalam rangka pelestari tradisi kearifan lokal, utamanya kalau di desa-desa. Nah, ini yang menarik, Pak. Apakah lembaga adat ini sudah ter-SK-kan atau bagaimana sinergisitas lembaga adat dengan pemerintah? Bagaimana? Ya. Support dari pemerintahan desa khususnya itu baik, Pak, sangat baik. Mendukung begitu ya? Mendukung, karena memang kita di SK oleh pemerintahan desa. Oh, SK-nya pemerintah desa. Jadi SK kepala desa, sehingga kami setiap melakukan kegiatan itu ya mungkin secara hierarkinya bertanggung jawab dengan desa, pemerintahan desa. Kemudian setiap kegiatan kami juga selalu melibatkan di pemerintahan desa, terutama Pak Kepala Desa. Contoh kemarin kami ada kegiatan rutin belajar mocopat itu, Pak Kepala Desa selalu ikut itu. Ini yang menurut kami luar biasa. Ikut belajar. Salah satu itu aja contohnya. Jadi yang lain nanti kami harapkan support itu akan terus-menerus diberikan kepada kami dan masyarakat secara umum, bagaimana adat dan istiadat dari masyarakat desa Rorombo khususnya ini bisa lestari, bisa ternaungi dengan baik. Gitu. Berarti ada support. Mas, saya dengar lembaga adat ini juga merupakan satu peraturan pemerintah. Apa memang ada secara nasional? Iya, kalau nggak salah itu Undang-Undang Mendagri nomor 9. Berarti di mana-mana ini sebenarnya terbentuk ya? Iya, terbentuk. Hanya tinggal di kota masing-masing tentang perwali. Perwali belum ya? Perwali perda belum, Pak. Belum. Perwali masih dalam taraf pengkajian. Cuman teman-teman di tingkat kota pun sudah ada membuat suatu lembaga-lembaga yang menaungi adat istiadat untuk kota. Berarti seperti itu. Tapi sebetulnya menurut panjenengan yang sepuh, yang wis ono perjalanan rada adoh, itu SK dengan tanpa SK itu perbedaannya apa? Kita sebagai lembaga adat ingkang berdomisili di Rorombo sini, Pomnai mangke sudah mendapatkan SK, jadi seakan-akan kita misalnya ada kegiatan apa kan ada payung hukumnya. Betul sekali payung hukumnya. Dan nanti tidak bertentangan sama pemerintahan desa. Soalnya banyak sekali juga yang meneropong kalau lembaga adat ini mau menyimpang dari kadang-kadang itu nek kalau lembaga adat tidak ada SK-nya, misalnya
ngomong apa pendekatan apa lah kon sapa. Mungkin itu ya salah satunya. Tantangan masyarakat itu ya banyak sekali Pak. Oh wis dieskano si angel. Gila niku malahan kalau inginane niku lembaga adat Rorombong niku nderek niku kan wonten pandan Mojopat cedal muri. Rekor muri Mojopat 96 jam non-stop itu sini termasuk yang ngeten. Alhamdulillah itu biasanya tergantung kepala desanya support Milo desanya. Pak Lurah nggih nderek. Luar biasa. Ya, pemirsa, perbincangan kita pada hari ini tentang lembaga adat di Desa Rorombo cukup lengkap lah untuk menjadi wawasan kita khususnya di desa-desa yang lain di Malang Raya ini ya, karena memang sekarang ini Dhamma TV sudah tidak di Malang Raya toh, sampai Probolinggo sampai adoh lah. Jam terbangnya banyak. Mungkin ini perbincangan pada hari ini sudah bisa menjadi sebuah inspirasi bagi lembaga-lembaga ada di daerah-daerah lain ya, barangkali begitu. Ja, barangkali bisa ditutup. Ja. Itu tadi Pranata Budaya pada hari ini Pak ya. Iya. Kita tadi sudah membahas tentang lembaga adat, juga ya untuk membentuk apalagi Kota Batu ini kota wisata. Wisata ya, berbasis wisata. Berbasis seni budaya. Ya pemirsa, demikian Pranata Budaya hari ini. Mudah-mudahan di Pranata Budaya episode depan kita menemukan hal-hal yang perlu kita kaji dan menjadi inspirasi penjenengan semua. Akhirnya saya beserta seluruh kerabat kerja Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Rahayu. Rahayu ingkang minangka.